Nabi melarang kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, akan tapi yuk kita hidupkan mata kita, mata kasih sayang. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita melihat orang bejat, orang maksiat, orang zina, orang mabuk, jangan dipandang dengan merendahkan. Kalau sudah kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan, buahnya menggunjing dia, dan menggunjing dosanya lebih gede dari zina itu sendiri. Lihat dua model manusia. Orang yang katanya ahli ibadah, hei ahli ibadah. Orang yang katanya ahli solat, hei dengar ahli solat. Orang yang katanya jago solawat, hei ahli solawat. Ini dicontohkan. Orang yang katanya ahli ibadah, ternyata saat itu melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, seketika menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Ustadzuna Buya Yahya yang telah berada di tengah-tengah kita, yang akan menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah kepada kita semua. Dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk setelah tausiah nanti ada sesi tanya jawab kepada beliau Ustadzuna Buya Yahya. Pada hadirin jamaah sekalian, mohon untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau Ustadzuna Buya Yahya. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah dari Ustadz Yahya Zainul Ma'arif atau yang kita kenal dengan Buya Yahya. Kepada beliau yang kami hormati, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil mahabbati wal mawaddati fima bainahum. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka hubbak wa hubba habibika sayyidina Muhammad wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, yang kami muliakan, saudara-saudari yang semoga seperti Allah memudahkan kita kumpul saat ini, semoga Allah mengumpulkan kembali kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, semua pertemuan yang kita lakukan di dunia tidak akan ada nilainya, tidak ada gunanya jika kita tidak niatkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Keindahan yang sesungguhnya membangun pertemuan karena ingin bertemu dengan Rasulullah, membangun pertemuan karena kita ingin dimuliakan oleh Allah nanti, dan yakini juga kita ini dipilih oleh Allah yang memudahkan langkah kita datang dari tempat yang jauh, bahkan kita sudah di negeri yang jauh.
Dari tempat yang berbeda-beda kita datang berbondong-bondong ke tempat ini, yakini bahwasanya Allah telah memandang kita dengan rahmatnya. Dan semoga Allah terus memandang dengan rahmatnya hingga kita terus dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan setelah panjang umur husnul khatimah. Dan semoga Allah, seperti Allah telah memilih pada saat ini, detik ini, semoga setiap saat kita dipilih oleh Allah. Sehingga kita menjadi manusia pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar Allah mencintai kita, beres urusan kita. Urusan kita beres. Di dunia akan menemukan kebahagiaan dan di akhirat menemukan kebahagiaan. Dan alhamdulillah, semua datang ke tempat ini ngerti tujuannya untuk apa. Tanpa diniatkan sudah niat sebetulnya. Tujuannya adalah untuk hadir pengajian, hadir majelis, semuanya tahu. Ketahuilah sejahat apapun, sejelek apapun yang datang di tempat ini, ketahuilah Anda dipilih oleh Allah. Tinggal kita tingkatkan, tinggal sadar kalau kita sudah dipilih oleh Allah. Yang meringankan langkah kita Allah, yang berikan kemauan kepada kita Allah. Kalau Allah tidak menghendaki semuanya ini dengan kebaikan, sudah dijauhkan oleh Allah dari tempat ini. Mari kita tingkatkan setelah pertemuan ini, apa yang kita lakukan? Ada satu kalimat yang sangat masyhur di telinga dan dirindukan oleh semua, yaitu kalimat kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Termasuk mungkin yang selama ini meninggalkan keluarganya mencari uang karena ingin mencari kebahagiaan. Mengumpulkan harta ingin mencari kebahagiaan. Mencari duit ingin cari kebahagiaan katanya. Akan tapi benarkah kebahagiaan di balik tumpukan uang? Atau di balik rumah yang megah atau mobil mewah? Ini yang harus kita sadarkan dalam diri kita. Yang namanya kekayaan, harta yang kita cari ini sarana. Karena itu sarana jangan terhenti sampai di situ, harus kita pikirkan setelah bekerja berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini, duit itu kita bawa kemana? Kita kirimkan kepada anak istri kita yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah. Apakah dengan kita kirim uang itu pasti akan menjamin kebahagiaan kita dan kebahagiaan mereka? Kita ini sering latah, seolah-olah anak kita butuh namanya uang saja. Dan seolah-olah yang dibutuhkan oleh diri kita hanya urusan materi saja. Ada sesuatu yang sifatnya rohani yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita yang ada di rumah, keluarga kita yang ada di rumah. Sesuatu yang sifatnya rohani, dan ini lebih mahal daripada urusan materi. Anak kita perlu sentuhan tangan kita. Anak kita perlu belayan. Istri kita perlu sanjungan. Coba berpikir, berapa nilai kebahagiaan? Berapa nilainya kebahagiaan di saat seorang bapak bisa mencium anaknya di pagi hari lalu mengantarkan ke sekolah? Seorang suami tiba-tiba dibangunkan oleh sang istri untuk sholat tahajud bersama di tengah malam, kemudian berzikir memohon kepada Allah bersama-sama. Bermesraan, keindahan, berapa nilainya, harganya? Berapa nilai dan berapa harganya? Itu kebahagiaan. Maka sebetulnya kami datang ke sini untuk menyeru, untuk faham betul hakikat kebahagiaan. Jadikan kepergianmu ke negeri ini untuk berbekal, untuk mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya di rumahmu sana. Yang sudah punya keluarga, keluargamu menunggu. Jangan menikmati kehadiran kita di tempat ini terus menerus tanpa pikir kebahagiaan yang sesungguhnya. Hati, sentuhan, kedekatan dengan orang yang sangat kita cintai. Kadang kita tertipu, sehingga bekerja, terus bekerja, ngirim duit. Bahkan kadang anak-anak kita pun seolah-olah kita beri kebahagiaan, akan tapi kita beri sesuatu yang merusak mereka. Mohon maaf, ini sering latah wahai para orang tua yang punya anak di rumah. Anakmu tanggung jawabmu, dan Anda datang ke sini mencari bekal untuk menjadikan anak-anak yang bahagia, agar bisa sekolah, agar bisa mulia, agar bisa menjadi orang sukses.
Akan tapi sudahkah benar dengan cara yang kita lakukan, atau cukup kita cari duit lalu kita kirimkan ke sana? Dan alangkah banyaknya orang yang saat ini latah dengan uang yang diberikan kepada anaknya tanpa diarahkan. Bahkan mungkin anak kita dimanja dengan bermacam-macam alat yang menjadikan mereka rusak. Mentang-mentang kita kerja di luar negeri banyak duit, kalau ngirim kepada anaknya sesuatu yang merusak anak kita, hanya pengen dipandang beda anak kita oleh orang lain. Anaknya orang yang kerja di Korea, sehingga dia harus punya HP yang bermacam-macam, laptop segala macam. Tak taunya anak kita rusak dengan yang demikian itu. Alangkah banyaknya orang tua yang tidak sadar yang demikian ini. Untuk menghibur anaknya yang ada di sana, maka kami datang ke sini untuk yuk menyempurnakan. Bekerjalah serius, akan tapi ingat, tujuanmu adalah untuk dibawa ke rumah sana. Tujuanmu adalah untuk istrimu yang wanita, untuk suamimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Dan jangan sampai kita pulang ke rumah menemukan anak kita karena sering kita beri uang banyak duitnya, akan tapi ternyata tidak kenal Allah. Tak tanya sudah kenal bermacam-macam kemaksiatan, gara-gara semakin banyak duitnya semakin mudah bermaksiat. Orang tuanya capek di sini, sampai di rumah ternyata menemukan anak semacam itu. Kirinan mati pun akan capek di alam barzah. Sekarang kita berpikir cerdas. Anda capek di sini bekerja, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Di rumah harus kita pikirkan. Dari sinilah kami ingin menyeru. Sekolahnya ada di mana anak? Anak kita sekolah di mana, belajar dengan siapa, ngaji dengan siapa, kenal Allah atau tidak, salat atau tidak? Kalau ada kesadaran di sini, ada upaya di sana. Titipkan di tempat-tempat yang mulia. Titipkan di tempat yang mulia, tidak latah kita memberi anak fasilitasnya. Antarkan anak kita ke tempat yang mulia. Apakah dia sekolah yang ada pendidikan agamanya? Kemudian harus kita kontrol dari jauh sekalipun. Sampai kita menemukan sebuah keluarga ditinggal oleh bapak ibunya. Dan tidak jauh itu seorang tetangga. Tak taunya apa jauh dari bapak ibunya mengerjakan semua keharaman. Semua keharaman karena dia ngerti banyak duit, kawannya pada mendekati dia untuk ngajak bermacam-macam. Di rumahnya digunakan untuk mabuk dan seterusnya sampai suatu ketika berantem dengan seseorang, akhirnya apa? Dia membayar teman-temannya untuk membunuh, sampai dibunuh. Zina sudah, mabuk dia, membunuh dia. Bapaknya yang capek mencari duit di luar negeri, tak taunya anaknya semacam itu. Na'udzubillah. Dan sekarang kita perlu sadar ini. Makanya tidak cukup Anda mencari uang, akan tapi uang yang Anda kirimkan untuk pendidikan anak-anak di rumah. Kenalkan Allah. Sekarang alhamdulillah ada pondok-pondok pesantren. Jangan ragu masukkan pondok pesantren, akan tapi yang di situ barangkali di antara kita ingin anak kita juga kenal pendidikan umum, SMP, SMA dan seterusnya. Cari yang di situ ada pendidikan agama dan harus tahu betul di tempat tersebut dididik akhlak yang mulia. Dan akidahnya yang benar. Jangan setiap sekolahan dimasuki loh ya. Sekarang ada Islam ngaco, ngajak gulat, ngajak berantem, ngebom dan sebagainya, dikit-dikit kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka. Bukan itu yang kita cari. Islam yang indah, yang mengajarkan bagaimana akhlak anak kita berakhlak mulia. Dan takutlah kepada Allah, kebahagiaanmu akan hancur dengan kemaksiatan. Kebahagiaanmu akan hancur dengan kemaksiatan. Perzinaan hina dan rendah. Perzinaan menjadikan orang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Takutlah kepada Allah, akan tapi ketahuilah mungkin ada di antara hamba-hamba Allah ada yang pernah terpeleset dalam kehinaan itu, akan tapi Allah Maha Pengampun. Segera kembali, buka pintu halal. Pernikahan, termasuk kami himbau, jangan mempersulit urusan pernikahan. Pernikahan jangan dipersulit. Kalau kita sudah cocok dengan seseorang, jangan ditunda-tunda, setan yang mengajak melakukan keharaman. Kalau kita sudah ada keinginan untuk syahwat, lakukan pernikahan yang halal. Adapun masalah belum sama-sama punya bekal, ya sama-sama dong. Termasuk kamu punya prinsip pernikahan tidak boleh menghalangi sekolah. Kalau sudah pengen nikah, cepat nikah. Kalau pengen nikah, cepat nikah. Adapun sekolah setelah itu dilanjutkan. Yang bekerja saya masih merintis. Nah kalau nunggu kamu berhasil, bisa saja nggak nikah. Atau lambat. Sementara syahwat terus bergolak, apalagi zaman teknologi. Keharaman, mata dijaga dan seterusnya. Ini, kebahagiaan ini loh yang harus kita cari. Kebahagiaan seperti apa? Bukan dengan keharaman, akan tapi dengan kehalalan. Mudahkan pernikahan. Anak-anak kita pun di rumah juga demikian. Kelak mudahkan pernikahan. Ada sebagian dari orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya.
Sehingga anak sudah bergaul yang salah, orang tuanya mempersulit pernikahan, akhirnya betul anaknya jadi sarjana ekonomi plus berzina, bapak ibunya yang masuk neraka dulu sebelum anaknya. Baik, kembali kepada masalah kebahagiaan. Termasuk di antaranya ini yang perlu kami sampaikan adalah masih muqaddimah ini. Cara hidup yang benar. Mohon ini wahai adik-adikku yang aku cintai. Hidup yang benar. Biasakan dengan kesederhanaan. Kalian kesini bukan untuk hidup di sini, tapi kalian kesini untuk berbekal. Maka dari itu kalau sudah nanti pulang ke negeri, tolong cara hidupmu yang benar. Jangan mentang-mentang dari luar negeri terlalu cara hidupmu seperti gaya hidup di luar negeri. Cara hiduplah hidup yang sederhana seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Urusan baju tidak harus pakai bermerek, yang penting menutup aurat. Tidak usah gaya-gayaan pakai mobil apa, motor apa, semampu atau lingkungan kita seperti apa. Sebab kita amati banyak saudara-saudara kita kerja di luar negeri. Saudara kita yang kerja di luar negeri dulu tuh berangkat ke luar negeri karena ekonominya adalah lemah, sehingga hidupnya susah, cari makan repot, maka pergi ke luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, gaya hidupnya berbeda. Tidak seperti gaya hidupnya waktu berangkat dulu. Gaya hidupnya sudah berubah, biarpun bekalnya banyak, ternyata 6 bulan bangkrut lagi, balik lagi ke luar negeri lagi. Gak selesai-selesai. Karena kalau ini kesombongannya, kalau sudah tentang luar negeri itu gayanya harus ini kan lulusan Hong Kong, Korea, gayanya sudah berbeda. Lihat tetangganya harus tampak lebih kaya dan sebagainya. Kita kenapa harus pengen tampak dipandang orang semacam itu? Hidup yang sederhana, makan yang sederhana, secukupnya, ala kadarnya, untuk berbekal sambil untuk usaha, biar terus hidup enak, dekat sama istri, bukan jauh-jauh, sama suami gak usah jauh-jauh, dengan anak bisa mantul setiap saat. Jadi saat ini Anda berbekal, tolong pahami ini. Anda berbekal. Tapi ada sebagian Masya Allah sampai di rumah bisa beli sampai di sini, bisa nyicil beli rumah, beli mobil sampai di rumah. Pengen pulang enak sampai di rumah, ternyata gaya hidupnya berbeda. 1 tahun habis, saat rumahnya dijual, mobilnya dijual, balik lagi kerja ke luar negeri. Ini cuma cara hidup. Biasakan dengan kesederhanaan. Kesombongan, ini sombong kalau sudah gayanya beda, bajunya beda, belanja pun harus baju yang baik, baju yang sederhana yang penting menutup aurat. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah baju murah-murah di Indonesia. Nggak usah merek Yahudi, merek kafir, nggak usah lah. Mari busana muslim milik tetangga, yang penting Masya Allah, solehah, soleh, selesai. Tapi biasa orang di antara kita ini sering kaget. Orang kampung pergi ke kota, pulang gayanya kayak kota. Action sudah beda cara hidupnya. Innalillah. Ada apa itu semuanya? Saya orang desa kok. Kampung saya dari kota jauh. Dan hobi saya juga sederhana. Alhamdulillah saya senang. Kalau saya datang ke rumah saudara-saudari, nanti tidak usah sediakan macam-macam, sediakan ketela bakar saja, sama ketela rebus, udang rebus. Yang Ponorogo kasih gatot sama saya. Kalau di Jawa Timur kasih nasi punten atau nasi pecel, dan saya orang Jawa Timur. Lidah saya sangat akrab dengan hal-hal yang semacam itu. Dan jangan didik anak-anak kita dengan gaya-gaya hidup yang mewah. Ini termasuk mungkin gepok tularkan pendidikan. Semoga bisa berlanjut. Anak saya tidak kenal HP, tidak kenal duit. Anak saya kalau belanja tidak pernah bawa duit. Yang bawa duit yang lain yang nganterin. Tidak ngerti duit anak saya. Ngapain bawa duit, repot. Ente butuh duitnya, butuh barangnya. Sudah, ente pilih barangnya apa, tidak usah pegang duit. Kalau belanja ke supermarket itu ditanya dulu mau apa sekarang ke supermarket. Catat sekarang 1, 2, 3. Jadi belanjanya cepat. Sekarang sama ibunya diajak keliling 2 jam di supermarket. Habis lagi. HP kadang-kadang Masya Allah. Nah, ini pendidikan yang salah bagi orang tua tuh. Karena pengen menghibur anaknya tapi ternyata salah. Hal-hal semacam ini kita harus peka, wahai para hamba-hamba yang kami cintai ini. Peka anak kita, bukan kita rusak. Itu alat merusak kecuali orang yang sadar dan ngerti tentang kebutuhannya. Kalau anak belum punya kebutuhan, alasannya untuk komunikasi dengan bapaknya, tatanya telepon bapaknya sebulan sekali, selebihnya dipakai apa itu? Belum lagi dunia teknologi ini, internet segala macam merusak anak-anak kita. Zaman dulu masih aman, zaman sekarang zaman Masya Allah. Baik, ini sepintas saja
Sebagai mukaddimah bahwasanya, lihat, kita harus ngerti apa yang kita cari, apa yang akan kita kerjakan. Saat ini Anda semua pergi ke sini bukan untuk hidup di sini, bukan untuk mati di sini, tapi Anda berbekal untuk pulang ke Indonesia. Di sana Anda akan punya anak cucu, punya keluarga, dan ketahuilah rezeki itu di mana saja sama sebetulnya kalau orang punya keyakinan. Rezeki itu sudah ada jatahnya dan tidak akan lebih, tidak akan kurang. Seseorang tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Kalau Anda bismillahirrahmanirrahim, saya ingin pulang. Setelah kontrak terakhir ini saya akan pulang dengan bekal yang saya miliki. Niat saya ingin dekat dengan istriku karena Allah. Saya ingin melihat anakku setiap saat, ngantarkan ngaji, ngantarkan sekolah. Bismillah, karena Allah akan dibuka rezekinya. Amin. Saya punya problem dengan saudara-saudara kita yang lupa dan lalai, yang kebetulan keluarganya pada keluar negeri, anak-anaknya Masya Allah. Makanya kami seru sampai di sini, anakmu dititipkan di mana? Al-Bahjah membuat pondok di mana-mana. Yang belum ada pondoknya pun kalau banyak orangnya nanti kita buatkan kalau begitu. Tolong dimasukkan ke tempat-tempat yang menghantarkan kepada kemuliaan anak-anakmu. Kalau di rumah tidak seorang paman bibi tidak seperti merawat anaknya sendiri, mungkin paman Anda atau saudara Anda adalah orang yang baik, akan tapi anak Anda bisa keluar, bisa jalan kaki ke sana kemari, dia akan berkawan dengan siapa saja yang mungkin merusak akhlaknya. Maka perlu sadar para orang tua sekarang, anakku harus aku titipkan. Kalau memang masih pelit-pelit duitnya, cari pondok yang gratis, saya carikan nanti, asalkan mau benar. Gajinya berapa uang masih pelit-pelit nih modelnya. Saya rindu, selamat, pengen Anda pulang menemukan anak Masya Allah khusyuk kepada orang tuanya, membaca Al-Quran fasih, solatnya rajin, takut keharaman, biarpun mungkin bapaknya adalah tidak sebaik dia, akan tapi benar cara mengarahkannya. Ini loh, kami datang untuk itu, bukan untuk ceramah-ceramah. Saya ingin mengajak, ayo anakmu ada di mana. Kita punya program tahfidz gratis. Ternyata cuma dites nanti, tidak beberapa pondok tahfidz gratis. Ada yang sekolah bayar, yang bayar setengah-setengah ada, yang bayar mahal juga ada, macam-macam kita buat. Tapi mohon semuanya sadar, anakmu itu amanat besar. Kebahagiaanmu anakmu nggak cukup dengan uang. Uang pun kalau anakmu tidak ngerti, uangmu akan habis dengan anakmu. Tapi harus dipikirkan, di mana anakku harus ngaji, di mana anakku harus sekolah. Mungkin target Anda adalah tahun depan, tahun 2 tahun yang akan datang. Tapi sekarang sudah mulai diperkenalkan anak-anak kita. Anak kita tuh suruh dengar ceramahnya para ulama, suruh hadir majlis, diajak ziarah, keliling kepada orang-orang soleh, minta doa dan seterusnya. Tiba-tiba tertanam di hati anak kita kecintaan kepada kemuliaan. Anak kita sekolah umum sekaligus kenal agama Allah. Sekarang sekolah merusak, sekarang pergaulan merusak, ngeri zaman sekarang ini. Jangan sombong kita, jangan sombong. Kita punya seorang kawan, ada seorang kawan ustadz, dia sangat baik dan Masya Allah penyampaiannya enak dan sebagainya. Istrinya menghafal Al-Quran. Dia punya prinsip, anakku akan aku didik di rumahku sendiri. Cuman dia tidak punya pondok. Dia akan mendidik anaknya di rumahnya sendiri, tapi dia tidak punya pondok. Dan betul, subhanallah, istrinya telaten bisa mendidik anaknya. Waktu itu umur 11 tahun sudah menghafal 9 juz, kelas 5. Gurunya tuh ngajar dengan Buya di Jawa Timur, ngajar. Suatu ketika cerita nangis itu guru. Di bulan puasa suatu ketika pulang ngajar, karena tidak punya pondok, pulang ngajar, masuk gang, anaknya itu lari keluar dari rumahnya seseorang berlima, lari begitu. Curigalah sang bapak ini, sang ustadz ini, ada apa dan dari mana, ngapain juga. Naruh sepeda motor lalu dicari anak tersebut. Pulang anaknya sampai ke rumah. Dibawa sampai ke rumah, ditanya, nak kamu ngapain? Ketakutan itu sang anak. Kalau kamu jujur, abah tidak marah. Kalau kamu jujur, abah tidak marah. Anaknya masih ragu-ragu ngomong, iya bah, tadi saya masak mie. Bulan Ramadan siang hari masak mie. Cuman apakah betul hanya masak mie? Untung sang ayah ini kerasa. Apalagi ngomongnya bingung, tidak bisa jawab. Pasti ada yang lainnya. Jujur, kalau kamu jujur, abah tidak marah. Ternyata bukan urusannya masak mie saja. Ternyata anak berlima itu salah satu ini, mohon maaf, semoga bukan anak Anda ini, salah satunya anaknya yaitu punya orang tua yang bekerja jauh, biarpun tidak di luar negeri. Rupanya diberi HP. Rupanya anak berlima tadi sembunyi-sembunyi di rumahnya seseorang, lihat HP kawannya, di situ ada film yang tidak pantas. Anak kecil usia 11 adalah usia pubertas, usia penasaran.
Setelah itu sang ustadz bersumpah, demi Allah saya tidak percaya dengan lingkungan saya. Biarpun saya ustadz, istri saya baik, anak saya kelihatannya sopan, santun, baik, ternyata di luar dirusak oleh lingkungan. Mulai besok saya berpikir untuk mondokkan anak saya. Padahal bapak ibunya baik dan ada di rumahnya. Kita perlu membawa anak kita ke lingkungan yang mulia. Ini yang perlu kita serukan. Dan caranya ada, tidak boleh anak pondok dipaksain, tidak. Kadang-kadang sebagian orang tua, kalau kamu nakal tak pondokin, bukan begitu caranya. Rindukan dan cintakan mereka. Sering kita ajak bicara tentang ulama, kemuliaan, menjadi orang kaya yang kenal Allah, ahli sujud, menjadi dokter yang punya 10 juz, menjadi insinyur yang Masya Allah setiap sholat duha, bangun malam tidak pernah putus. Kita fahamkan makna keindahan. Matanya terjaga, takut zina, takut haram, gak makan riba. Oh, Anda berbekal di sini tidak rugi, tapi na'udzubillah, sudah capek di sini kerja, di tempatnya orang sering dimarahi sama bos, sholat pun kadang susah, tahu ketemu anak-anaknya setengah setan. Na'udzubillah. Semoga itu bukan anak-anak Anda. Anak Anda insya Allah anak ahli surga semuanya. Ini yang perlu kami ingatkan. Tolong dibawa kemana anak Anda. Makanya kita ingin bangun satu komunikasi nanti. Bisa bertanya, nanti kita akan membuat tim di sini Al-Bahjah. Mungkin ada orang yang, saya punya anak di Sumba, ini gimana caranya? Atau di Sulawesi sana gimana caranya? Kita cari solusi agar mereka pendidikannya telah dapat, pendidikan umum dapat, pendidikan agama nomor 1. Jangan sampai lupa, lalai. Orang tua kadang sering latah, ini masuk sekolah favorit. Sekolah favorit apa? Favorit menurut ahli bumi, ahli langit. Kalau favorit ahli bumi gak butuh kita. Favorit ahli bumi, kita ingin anak kita favorit di ahli langit. Sekolah yang mengenalkan kepada Allah, sekolah yang mengajari anak kita sujud, sekolah yang mengajari anak kita takut kepada keharaman. Ini yang kita butuhkan saat ini. Zamannya zaman rusak, bukan zaman dulu. Yang umurnya seumur kami ini, yang umur kami itu zaman dulu tuh Masya Allah, yang namanya televisi itu masih terbatas. Yang punya hanya Pak Lurah saja. Itu pun 4 hari, setelah hari kelima itu TV-nya tinggal separuh gambarnya, hitam putih itu. Itu masih yang umur seumur saya itu. Dan film pun gak ada, film paling film akhir pekan itu katanya. Saya tidak ada ingat itu. Siang paling album minggu, selebihnya kelompok capir. Ini bapak-bapak yang seumur kami itu aman, gak ada yang macam-macam. Nama internet gak ada, televisi gak ada. Tapi sekarang lihat, lah kok sudah begitu anak kita tinggalkan begitu saja di rumah. Kalau ternyata di rumah kita tidak aman, Anda wajib pulang untuk merawat anak Anda. Tapi kalau Anda masih tetap di sini, tolong diperhatikan anak-anak itu. Inilah bahasa cinta kami kepada Anda semuanya. Kami tidak rela, tidak ingin kalau Anda pulang ternyata menemukan anak bejat. Kalau anak sudah terlanjur rusak di awal-awal masa pubertas, susah dibenahi. Sekarang kerusakan macam-macam. Heboh zaman sekarang, na'udzubillah. Yang pertama adalah anak sering gampang terjerumus dalam perzinaan. Tak taunya sekarang tidak hanya perzinaan, anak laki-laki kita ternyata di sekolah pun kita tidak takut diganggu oleh kaum wanita. Sekarang ada komunitas untuk merusak anak-anak sehingga mereka akan dijadikan anak homo, anak lesbi. Ini juga dirusak di Indonesia, sudah mulai macam-macam. Barat kafir ingin merusak anak-anak kita. Sehingga kalau kita punya anak di SMP umum, itu kita tidak khawatir kepada anak perempuan saja. Ternyata di situ ada upaya-upaya untuk merusak anak-anak kita. Urusannya akhlak semuanya ini. Baik, ini sampai di sini saja sudahlah. Ini adalah kesadaran kita ini. Singkat karena waktunya singkat. Kami ingin bahasanya biarpun bertemu dengan kami sesaat sekali, tapi setelah itu ada ide-ide berkembang. Anakku akan dikirim kemana? Anda boleh bertanya, nanti akan kami jembatan. Bagi yang punya duit, ada sekolah-sekolah yang bayar ada. Bagi yang tidak punya duit, kita upayakan, kita buatkan tempat sekolahnya tetap dapat, tapi ngaji dapat, akhlak yang dapat. Karena target kita punya pondok di setiap tempat. Dan sekolah yang indah, pendidikan indah, akidah yang indah, akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah ahlussunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyati. Akidah asy'ariyah, akidahnya para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Baik, kemudian kami menyeru kepada semuanya setelah ini. Waktunya singkat, 1,5 jam, itu pun dibagi 2 dengan tanya jawab. Ini mukadimah, takut kami lupa, ini hal yang terpenting. Jadi Anda kesini adalah mencari kebahagiaan. Yang bisa pulang, tolong segera pulang. Jangan merasa kurang terus. Kalau urusan dunia tidak akan merasa cukup, akan tapi ketahuilah, Anda harus bisa memperkirakan. Anda harus bisa menilai kebahagiaan dengan istrimu, kebahagiaan dengan suamimu, kebahagiaan dengan anakmu. Kami datang ke Hong Kong, ke Taiwan. Tujuan kami hanya membawa mereka saja. Sebenarnya ayo kita pulang ke Indonesia saja. Ayo pulang, lihat di situ ada keluargamu yang sudah punya istri-istri.
Yang masih bujang, jaga kehormatanmu. Yang sudah punya keluarga, berpikirlah untuk segera pulang di sini hanya untuk berbekal. Alangkah indahnya, kita sering bicara dengan adik-adik putri kita. Alangkah indahnya jika kamu pagi-pagi membangunkan anakmu, kemudian setelah itu menyuapi anakmu, kemudian setelah itu memandikan anakmu, kemudian setelah itu ngasih bedak anakmu, kemudian mencium anakmu, mengantarkan sekolah anakmu. Alangkah indahnya. Kenapa keindahan ini kau buang begitu saja? Oh, keindahanmu dengan pasanganmu dalam 1 jam Anda nilai berapa rupiah, berapa juta. Keindahan dengan pasangan yang halal, bersentuhan tangan, bermanja-manja, bermesraan, berapa nilainya? Kenapa harus kita buang begitu saja, kita lewati begitu saja, hanya kita mengejar sesuatu yang namanya materi? Padahal rezeki sudah diberikan Allah di mana saja. Ini kita bangun keyakinan, sehingga semua akan menjadi orang-orang indah. Baik, kemudian itu yang pertama, pesan yang pertama umum. Ada sekarang pesan khusus untuk kita semuanya. Ayo kita menuju kemuliaan. Semuanya harus hijrah menuju kemuliaan, menuju kebaikan. Dan kuncinya sederhana, tawadhu, senang kepada syiar agama. Dan jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Biarpun orang itu di mata Anda lebih jelek kelihatannya, awas, hati-hati. Merendahkan bukan kerjaan umat Islam. Nabi melarang kita memandang orang lain dengan mata merendahkan, akan tapi yuk kita hidupkan mata kita, mata kasih sayang. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita